bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca, merasakan, dan mencecap-cecap kata-kata sabda celaka yang diungkapkan oleh Yesus, yang muncul dalam pikiran saya adalah Yesus sedang geram dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu dua golongan yang terpandang dan menduduki jabatan dalam masyarakat Yahudi. Mereka dihormati dalam agama mereka. Namun, mengapa bisa dikatakan celaka oleh Yesus? Apa sebabnya? Saya mencatat beberapa, setidaknya ada 4 kecaman yang dialamatkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini. Yang pertama, karena cara hidup orang Farisi yang mengabaikan hal-hal utama dalam hidup, tetapi justru mereka memperhatikan hal-hal kecil atau aturan-aturan sepele. Misalnya seperti kemarin soal mencuci tangan. Ini kan sebetulnya tidak perlu lagi diatur, asalkan orang perlu sehat, pasti dengan kesadaran sendiri. Tapi itulah yang diungkapkan. Maka dengan kata lain, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini gagal menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak prioritas dalam hidup. Yang kedua, mereka disebut celaka karena orang-orang Farisi ini bertabiat sombong dan tinggi hati serta selalu mencari tempat terhormat. Nah, bersamaan dengan itu juga mereka cenderung memandang rendah orang lain, terutama yang tidak mentaati hukum Taurat. Mereka anggap rendah di mata mereka, juga di mata Allah. Anggapannya seperti itu. Yang ketiga, orang Farisi ini disebut celaka karena orang-orang ini senang berpura-pura agar mendapat pujian. Padahal apa yang dilakukan sedang menutupi dan menyembunyikan kekurangannya di balik simbol-simbol agama. Maka Yesus pantas mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi." Yang keempat, kepada para ahli Taurat, Yesus mengecam
tindakan mereka yang suka menimpakan sederet beban aturan Taurat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini kan bahasanya Pak Jokowi kan sontoloyo. Gitu. Maka Yesus pantas naik pitam untuk mengatakan celakalah kepada mereka. Ketika ahli Taurat mengkonfirmasikan tentang dirinya kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Alih-alih bertanya, malah mendapat semprotan dengan tegas dari Yesus. "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Nah, kena getahnya, kira-kira begitu. Mungkin karena sudah biasa cari perhatian, cari baiknya di hadapan Yesus, justru mereka menjadi sasarannya. Mungkin itu juga yang disebut oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Mereka tidak hidup dalam roh. Maka yang terjadi adalah kepicikan. Hal-hal yang lumrah tidak mereka anggap baik. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, saat ini juga bisa ditujukan kepada kita semua. Karena apa? Bibit-bibit kemunafikan itu selalu ada dalam diri manusia. Dalam diri saya, juga dalam diri Anda. Hanya saja mungkin kadarnya bisa berbeda, tergantung pada situasi, tergantung pada kondisi, tempat di mana kita tinggal, atau juga waktu yang kita jalani. Tidak ada orang yang mudah menerima kesalahan dirinya sendiri. Sedikit orang yang mudah bisa menerima kesalahan dengan rasa legowo, hati terbuka apa adanya, daripada dengan penolakan, menghindar. Kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, "Bukan aku ya Tuhan," padahal dia yang melakukan itu. Justru yang menolak atau yang menghindar itulah sebetulnya dapat dengan mudah diketahui dialah yang berbuat. Bukankah kita seringkali mendengarkan ungkapan pencuri berteriak pencuri? Seperti orang berlomba siapa dulu yang mengatakannya dan lebih keras. Nah, pengalaman seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Entah kita ikut atau kita yang menjadi korbannya. Maka dalam keheningan kita mencoba mencecap sabda celaka ini yang juga ditujukan kepada kita. Kita rasakan, kita teliti kembali tindakan kita. Kita buktikan kalau kita memang tidak terlibat dalam sabda celaka itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus hari ini, hati yang bening akan menuntun kita untuk meninggalkan dan menanggalkan kemunafikan itu. Semoga kita tidak terkena ungkapan celaka dalam sabda Tuhan hari ini, karena kita masih hidup dalam roh, sekurang-kurangnya kita memperhatikan hal ini dalam seluruh hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.